Gimana sih openingnya kali ya? Halo gitu aja kan ya? Pagi yang fiksi. Oke, 3, 2, 1. Hello to 911. Better together. Podcast ini adalah ruang santai tempat kami para penulis novel yang doyan cerita, doyan ngerumpi, doyan curhat, bakal bahas dunia kepenulisan dari segala sisi. Pokoknya dalam 30 menit ke depan kamu bakal diajakin masuk ke tongkrongan kami, ngerumpiin segala macam dari proses kreatif, lika-liku industri, sampai karya-karya visi yang lagi rame. Nah, sebelum kita mulai ngerumpi, ada baiknya kita perkenalan dulu, dimulai dari aku ya. Aku Ayu Riana, penulis novel Metropop yang senang berkebaya. Pembaca-pembacaku biasanya mengenal aku sebagai penulis spesialis cowok green flag. Nah, hari ini perkenalannya dimulai dari yang paling muda ya teman-teman, karena sudah aku paling muda. Silakan paling muda kedua, Flara Deviana. Halo, aku Flara Deviana. Aku penulis romance yang dewasa. Tapi kalau misalnya kalian mau rada sedikit mengeluarkan emosi, nangis-nangis gitu, bisa juga baca buku aku. Aku Agnia Sofyan, novelku itu macam-macam genrenya, tapi biasanya dicari sama orang yang suka cerita bertempo cepat dan tokoh perempuan yang tangguh. Gitu. Kuliah Nurida, kalau kalian suka sama cerita-cerita yang seru, petualangan yang menyenangkan dunia remaja dari berbagai genre, bisa baca karya-karyaku. Semua sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan masuk ke tema episode 3. Hari ini kita akan membahas satu topik favorit aku, yaitu romance. Tapi bukan membahas percintaan aku antara satu cowok K-pop dengan cowok K-pop lain, tapi kita mau bahas genre romance dalam fiksi. Topik ini tuh sebenarnya muncul karena kita tuh lagi nggak boleh di-spill ya, lagi mengerjakan sebuah Boleh. Spill aja. Dari episode 1, kalian udah di-spill namanya terus ya? gaung. Oh iya. Jadi si dawang-dawang itu genrenya romance guys. Gitu. Jadi kita tuh lagi sedang memunculkan perasaan cinta di hati masing-masing. Jadi makanya hari ini kita temanya romance. Terus selain itu juga katanya genre romance itu adalah genre sepanjang masa, kayak genre paling banyak penggemarnya, yang katanya paling populer di kalangan pecinta fiksi, bahkan katanya tuh ada data statistiknya segala. Coba Destis, barangkali mungkin ada yang bisa membantu aku cerita atau mungkin ada yang punya pandangan gitu. Kenapa sih menurut kalian genre romance ini tuh terkenal banget? Kalau dari aku, sebenarnya aku nggak punya angka secara pastinya juga ya, tapi aku pernah baca dan aku pernah ikut di suatu kelas gitu, katanya genre romance itu masih menjadi genre yang memegang jumlah penjualan paling banyak di global, bahkan gitu. Di Amerika juga jumlah penjualan genre romance itu setiap tahunnya itu selalu yang paling tinggi di antara genre-genre lainnya. Terus jumlah biasanya juga kalau ada survei kayak survei di platform menulis atau di platform baca kayak gitu, rata-rata juga pembaca itu kebanyakan wanita usia 18 sampai 35 tahun dan itu memegang 60% bahkan gitu loh. Aku masih masuk tuh, 18 sampai 30 aku masih masuk. Betul ya, aku juga masih masuk dong. Aku juga masuk, apalagi aku pasti masuk. Aku yang 18 itu. Aku kalau kakak 18 aku apa? 10 tahun, 12 tahun. Ya itu, jadi karena memegang angka-angka yang selalu tinggi baik dari pembaca, dari penjualan, makanya orang banyak ya mungkin dari karena bacaannya banyak yang romance, pada akhirnya banyak penulis yang mengawali karirnya juga nyobainnya nulis romance gitu, yang artinya selalu ada cerita-cerita romance baru gitu yang bikin genre itu jadi sepanjang masa. Dan dari sisi penulis juga aku ngerasa kalau genre romance itu genre yang sangat adaptif, fleksibel gitu. Jadi untuk menjadi subgenre oke, untuk jadi genre utama juga sangat oke gitu. Dan biasanya sih kalau romance-nya yang fluffy atau apa gitu kayak gitu menyenangkan dan banyak orang yang nyari karena comforting gitu.
Gitu kalau dari Bisa aku bisa sih. masuk kemana-mana ya, Mah? Bisa masuk kemana-mana. Betul, adaptif. Tapi Kak, tapi selain karena data dan itulah ya, Mhm, karena mhm. kan kita manusia aja kan emang butuh cinta. Asik. Kita kan manusia kan butuh cinta. Cinta. Apalagi manusia-manusia halu itu kan nggak usah goyang-goyang. Yang kebayang nggak usah goyang-goyang lagi. Nggak usah. Nggak usah. Temanya bukan K-pop nih, nggak usah begini-begini. Kayaknya kita keep up terus aja gimana? Kita ubah channel ini. Kita ubah channel ini jadi menjurus gimana? Penggerling ya. Terus. Ya Manusia itu butuh cinta ya. kalau dari aku itu berpikir karena kita manusia emang butuh cinta gitu kan. Jadi mungkin data yang tinggi itu karena emang sebenarnya rata-rata perlali maaf Set. Bencana. Nenek. karena kita manusia juga butuh cinta kan secara Mhm. secara 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 emosional gitu. Dan kenapa data yang didapat lebih banyak suka romance, karena kan sebenarnya pelarian dari orang-orang yang suka romance ini sebenarnya adalah cerita-cerita fluffy itu kan. Betul. Bahkan Mhm. Setuju. film-film yang thriller atau film yang apa kadang kan orang ngelihat mereka terlalu Udah connect terlalu berdua. pusing ya. Iya, terlalu connect berdua aja tuh. Iya, Saya iya. sebenarnya nggak ada love line, tapi karena banyak skip atau Iya. apa kan Iya, jadinya benar-benar. pikirannya gitu. Jadi Wah, itu nge-ship ya, jadi bagus nge-ship. ya, Nge-ship, iya iya. gitu. Karena ya emang pada dasarnya kita akan secara alami nggak sih otak akan Betul, betul. mencari cara mana nih Iya, cerita benar. romansnya mana Benar. nih gitu. Aku Benar, pernah benar. dengar satu hal, katanya pokoknya selama manusia di dunia itu masih saling mencintai dan dicintai, genre ini akan tetap abadi gitu. Nah, Iya, benar. Oh, sebenarnya walaupun ngomong saya tidak butuh cinta, tapi kan deep down kita nggak ada yang tahu, iya kan? Betul, Betul iya. kan, deep down kita nggak ada yang tahu Nggak gitu. dari cowok nyata, dari Escoops ya kan? Jadi Betul. Cowok gepeng pun jadi dah. cowok gepeng, cowok. Nah, nyambung tadi sama Kak Flara, manusia butuh cinta, butuh mencintai, butuh dicintai, itu kan ada teorinya yang bentuknya piramida tuh dari psikolog Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Jadi yang paling bawah kebutuhan fisik kan, makan, minum, apa tuh namanya, air gitu. Fisik udah terpenuhi, naik kebutuhan rasa aman dari ancaman, rasa aman dari bahaya dan sebagainya. 2 itu udah terpenuhi, yang ketiga tuh memang kebutuhan, emosional, sosial gitu. Jadi rasa ingin mencintai, rasa dicintai, kebutuhan untuk ya tadi itu tuh persahabatan dan sebagainya. Jadi karena yang baca buku kan rata-rata kebutuhan fisiknya udah aman, rasa amannya udah aman, ya udah mencari kepuasan lain, ya itu tadi kebutuhan emosional itu. Gitu. Jadi wajar aja kalau kita selalu mencari apa namanya cara mencintai, cara dicintai termasuk di bacaan kita kan, makanya romance bisa sangat berjaya. Oke, coba didengerin ya adik-adik ini habis ini ujian kita. Kuliah, Keluarga itu nyanyi, kuliah di gitu. 2 SKS. Piramida, Maaf apa ya, tadi sis? Piramida, Teori biologi. hierarki kebutuhan. Oh, Mas teori hierarki kebutuhan. Maslow, Oh, bukan Mas Maslow. Bambang ya, Maslow. Oke, kalau gitu aku pengen tahu dong teman-teman tadi udah nyeritain soal romance ya. Cuman kan aku belum tahu nih teman-teman tuh sebenarnya ingat nggak sih dulu pertama kali ada nggak novel, pasti ada. Novel, mungkin komik atau buku cerita atau mungkin film apa yang pernah kalian baca atau tonton yang bikin kalian jatuh cinta sama genre romance. Terus ada 2 pertanyaan, satu lagi sekalian, karya romance apa sih yang kayak buat kalian tuh paling bukan paling bagus ya, kalau paling bagus tuh kan masing-masing paling Relatif itu. berkesan gitu, berkesan paling ya. berkesan gitu. Silahkan. Kalau seingatku tuh, aku tuh dulu awal-awal baca tuh bacanya kan Goosebumps kayak gitu-gitu ya. Aku baru inget kalau aku tuh mulai baca romance itu setelah SMP mulai langganan majalah remaja itu loh. Kan banyak tuh cerpen-cerpen di majalah Aneka, di Gadis juga ada. Nah dari situ aku baca-baca baca-baca cerita-cerita yang cinta-cintaan gitu, terus baper-baper dari cerpen-cerpen itu.
Lalu didukung dengan saat itu mulai muncul film, ADC, terus ada Ah, Me versus High Heels gitu. Aku belum terpapar, novel-novel teen lead tuh saat itu gitu. Jadi aku dari tontonan gitu, tapi terus akhirnya aku mulai jatuh cinta pas baca karya-karya Onizuka, Wina Effendi, Priska Primasari, Windri Ramadina, itu romance-romance mereka aku suka sih, gitu berarti dari berarti mereka. kalau, geng fiksi yang kenal sama majalah yang Mhm, disebut Mahlia kan tadi, kita ya seumuran. berarti udah butuh retinol di sini. Yoi, yoi, kita seumuran. Kita semua Tua seumuran. satu, tua satu, bangga banget. Berarti berarti udah masuk golongan tua satu gitu kan. Oh jadi kita ada levelnya ya nanti. Kalian Ada termasuk tua satu coba tulis di Tapi nanti aku ada juga levelnya. baca soalnya kan semua si gadis aneka Mhm. kawanku itu. Iya iya, bener bener. Ya dari situ kalau aku. Alia yang paling Oh iya, berkesan apa? yang paling berkesan, ada 2. Yang pertama tuh, kalian pasti baca juga ya tetralogi musimnya Ilana Tan, Nah, iya pasti iya semua iya. baca. Dan yang aku inget banget itu satu kemarin juga, baru aku post di story sih, I For You-nya Onizuka. Itu Ah, kayaknya teen romance pertama yang bikin aku nangis, mhm gitu. mhm. Itu kayak berkesan. Ada di Ja postingan mama kemarin ya, itu ya? Iya, jadi masuk ke 10 books to get to know me itu Iya iya. akhirnya gitu, karena rasanya tuh masih keinget gitu sampai sekarang. Jadi 2 itu ya, Ilanatan dan juga Onizuka. Oke. Oke, siapa dulu? Siapa lagi? Kalau aku udah pegang nih bukunya. Nah, udah dipegang dia. Tapi masih ada Perkenal loh komiknya. iya, perkenalan romance aku tuh kayaknya mungkin teman-teman dan geng fiksi di sini juga yang seumuran kenal lah ya, serial Cantik tahu kan ya? Jadi Iya dulu iya tuh iya, ada tahu tahu. kalau komik tuh dulu kan dibagi, ada serial Cantik, ada serial Serial misteri gitu misteri, kan. heeh. Ini masih 6.000 harganya Oh, enam astagfirullahaladzim. ribu. Tapi Jadi 6.000 dulu ngumpulinnya juga lama loh. dulu juga 6.000 aku tuh ngalamin komik dari zaman 3.500 mah, nggak tahu deh kalau yang lain ya, dari 3,5 gitu. Nah dulu tuh, serial misteri kan karena, oh apa seru gitu ya misteri gitu, terus tapi beli juga serial Cantik dan itu tuh aku suka banget karyanya ini Yoko Shoji, nggak tahu deh ada yang Mmm, tahu nggak? Geng-gengnya itulah, geng-gengnya siapa tuh? Alah lupa Yu Asagiri gitu-gitu deh. Nah terus ini, Fujiomi dan Chizumi ini Kyoko Hikawa gitu. Jadi mereka tuh banyak bikin bikin serinya tuh ada 3 apa ya yang ini ya, terus yang ini tuh juga Yoko Shoji tuh banyak. Nah dari sinilah aku kenal, oh ternyata gitu ya naksir-naksiran, terus kayak apa namanya, romance ya kayak gitu kenalnya tuh dari serial Cantik dan itu SD bacanya. Terus sama kayak Mahlia mulailah tuh, langganan kan majalah gadis, terus baca-baca Kawanku lah, Aneka, terus agak gedean dikit Go Girl, dulu inget gak sih ada majalah Go Girl? iya aku beli Iya kan? Google juga, pas udah Iya. kerja aku belinya Chick. Oh Chick, iya iya iya, bener Mbak-mbak bener. kantoran sok-sokan Bukan beli Femina, Chick gitu bukan. ya. Enggak, bukan. Femina Random memang. baca Femina baca punya mamahku, sama Nova, dulu kan Bukan Nova, Sama bukan Kartini, Kartini. Cosmopolitan bukan? Enggak. Cosmopolitan. Cosmopolitan justru aku belinya sekarang. Soalnya aku agak agak naik gitu, aku nggak Femina, nggak apa, langsung Cosmopolitan. Karena ada 80s-nya, sama kemarin dibelinya juga ada Oh, 80s-nya itu Cosmo ya? Cosmopolitan. Cosmo. Cosmo. Back to track, Oh bukan iya iya. ngomongin Oke, K-pop. selanjutnya. Dulu Cosmopolitan kakakku sih yang punya, terus aku suka intip-intip gitu kan, tapi kan isinya kan terlalu dewasa ya gitu. Iya, karena istrinya kan dewasa. Itu aku Nah, juga, kenapa kita jadi bahas beginian? Gak Dewasa apa-apa. sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya. Jadi kakak sepupuku itu dia langganan Cosmopolitan. Jadi setiap kali aku liburan dari Jakarta terus ke rumah sini, aku selalu baca itu. Oh jadi gini, oh tipsnya begini gitu. ya Allah, pas lah ya, pas gitu pengetahuannya ternyata Ada 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 dasarnya ya. tipsnya. Kalau di Iya, majalah itu kan ada tipsnya, tips. ada. Ah gitu deh. Ya ada. Lu lihat aja lah sendiri lah gimana isinya tuh. Gitu. Kalau yang paling berkesan apa ya, banyak sih ya, cuma kalau sampai sekarang menurut aku yang ultimate romance, Pride and Prejudice-nya Jane Austen. Cuma itu kan Oh. bukunya tebel dan sebenarnya romansnya dia halal romance ya, orang nggak ngapa-ngapain kan. Cuma
Cuma, pertemuan, benci, terus ini nggak jadi, deket nggak jadi, terus akhirnya nikah, udah kayak gitu kan. Tapi menurut aku untuk novel tahun 1800-an, si Elizabeth Bennet-nya itu tuh kayak tokoh ceweknya tuh sangat progresif gitu, sangat maju pemikirannya. Apa tuh, celutukan-celutukannya tuh cerdas gitu. Jadi, terus Mr. Darcy-nya juga kan kayak, bangsawan, terus yang pemalu, pendiam, tapi ya gitu deh akhirnya mereka dari benci jadi cinta gitu. Nah, itu menurut aku paling berkesan sih masih Pride and Prejudice. Begitu. Oke, dilanjut. Clara Deviana, kamu selain Cosmopolitan apa bacaanmu? Jadi waktu sama, aku memulai dari komik juga, SD juga sih waktu itu. Waktu itu komik dulu tuh kayaknya kalau suka komik, aku tuh lupa judulnya, tapi kayaknya Nah, tahu deh ini soalnya rada apa? panjang gitu loh, berapa seri, yang dia tuh cowok, tapi dia disuruh sama keluarganya jadi feminim gitu karena dia suka penari gitu loh, dia jadi Apa ya? tampil jadi salah satu keluarga terkenal yang menampilkan kalau di Jepang itu kan ada yang penampilan cowok jadi cewek tuh loh, yang Iya iya, didandani gitu. Nah, dia tuh jadi Kabuki ya? cowok. Iya, Atau apa kabuki ya? apa-apa itu tuh. Aku lupa, Apa sorry. ya? Terus jadi tuh si cowok ini tuh cantik dan apa-apa. Jadi disangka itu cewek karena emang bener-bener pakai kimono, rambut dipanjangin. Nah, sementara Apa ya? aku lupa judulnya serius, tapi itu nyantol banget karena itu jadi komik romance pertama yang bikin aku jadi suka sama komik-komik yang lain. Dulu tuh aku sukanya komik banget. Jadi terus Eee, ceweknya itu tuh rambutnya bondol, jadi kayak keterbalikannya gitu loh. apa Kayak ya? gitu deh, apa ya, pokoknya banyak deh sampai akhirnya si cowoknya tuh nekat nggak mau nerusin, aku lupa dia nggak mau nerusin apa gimana, tapi pokoknya dia sampai potong rambut pendek juga gitu loh, biar dia ngasih tau gue tuh cowok, saking udah kepincut sama nih cewek, gitu. Apa ya judulnya aku lupa, lupa banget deh. Pokoknya alurnya Eee, seperti itulah kira-kira. Kalau ini misalnya bukan ininya, gambarnya gini bukan? Bukan ya? bukan, bukan, Bukan ya? bukan. Oh, nanti deh aku cari. Geng Fiksi kalau tahu Iya, silakan heeh, ge biasanya ada yang tahu bisa langsung ini. Kalau Kalau ngomongin komik aku jadi inget deh, Topeng Kaca itu pada baca juga nggak? baca dong, baca baca aku nggak, teater kan, Maya Iya Kita iya iya, Cuma. tapi aku aku nggak. agak lupa inget, tapi aku inget dulu tuh nyewa itu dan rebutan gitulah pokoknya. Iya iya. Sama abis zaman komik series yang satuan, komik yang tebel tapi ceritanya banyak itu loh Kak. Oh, iya Salah iya, Days, Salah eee, Days baca nggak? Salad Days baca. Kalau yang Baca. tebel isinya banyak itu apa kayak Nakayoshi gitu-gitu ya? Iya, Nakayoshi itu Iya gue kan? ngumpulin sampai series itu sampai wah. Iya iya, Seru banget. ceritanya nyambung ya. Iya, abis dari komik baru aku ke novel, dan novel pertama aku yang bikin nyemplung ke mau baca yang panjang dengan Heeh. romance itu Dialova. Itu kayaknya Hebat. semua itu dialami Cuma kita semua ya. aku deh Iya, semua, heeh. Dialog Dialova, Fairish, benar-benar Dialova. Dialova itu paling iya. yang membawa aku menjerumuskan, ngapain dijeburin ke dunia yang mau yang novel tebel-tebel gitu Iya, dan soal bertemakan cinta, dah itu. iya benar. Kara ya? Kara, Ibel, Dira, bener nggak? Dira, Iya, benar Iya Dira, iya, iya. iya. Dira. Karanya Itu Jessica Iskandar. itu novel pertama yang Bener, bikin aku Jegar. nangis juga Iya pertama kali iya baca, iya. pertama kali itu pakai berkesan, dan akhirnya aku mencari-cari novel-novel teen lit yang bertemakan cinta. Coba gimana soundtrack-nya Dealova pada inget semua kan? Aku Kau ingin Jadi seperti mimpi. Yang satu rem, nyanyi. yang satu ngomong lain gak nyambung. Tapi itu Dealova emang ini banget ya, Iya dulu tuh iya. teen lead tuh kayaknya pemantiknya dia nggak sih? Apa ada sebelumnya? Yang bener-bener nge-boom gitu? jadi kan itu kan istilahnya jadi memvalidasi kalau anak basket emang keren. Iya iya iya. Sebenarnya kalau aku, nah ini mungkin mungkin Hmm. mungkin pada saat itu era itu untuk remaja Dialova. Tapi Mhm. kalau di era aku tuh ADC secara film itu juga itu yang bikin nge-boom itu. Aku Karena aku ADC. nonton Dialova tuh udah kuliah cuy. Jadi aku kayak, Ah, iya gitu.
AADC Cuman tuh iya bener sih AADC maksudnya itu waktu aku kelas masih sekolah. aku kelas 2 SMP apa 1 SMP gitu. Mahli berarti Dia Aku Dialova tuh aku SMP bacanya. semakin kelihatan gap umurnya, oke Oh, kita bisa lanjut. Dialova tuh aku baca SMP kelas 1. Oh, gue inget tuh. AADC itu aku SMP kelas 3, SMP kelas 3 tapi karena aku tinggal Oh, di kampung jadi delay ke SMP kelas 1 gitu deh baru muncul Delay. fan-nya. Kasihan. AADC tuh tahun 2002, Dealova Bener, tuh bener. 2004. AADC film ya, AADC film kan 2002, Dealova bukunya 2004 ya, emang tahun-tahun itulah kayaknya Filmnya tahun-tahun. 2005, 2006 ya pas aku Ah, iya ma ya, ba betul. ma oke. Ini ya, masih inget banget lah pasti. Ya Allah, Oh iya ya, lagi. betul. Heeh. Aduh, iya ya, bener. Iya, bener-bener. Kalau Oke. Dialova sama Fairis duluan mana sih? Kalau aku malah lebih inget Fairisnya Esti Kinasih daripada Dialova. Irish, Fairies coba. itu aku tahu Fairies tuh dia udah jadi serial di SCTV gitu loh. Oh, ada ya? Ada. Ada. Oh, nggak Tapi tahu. aku nggak inget sih itu tuh tahun berapa gitu. Kayaknya barengan gak sih? Kayak sama-sama 2004 itu deh. Tapi Jadi jujur booming nggak sih serialnya? booming. Kalau Oh kalau di ya, kampungku sampai nonton tuh berarti gitu ya. Tolak ukurnya adalah iya Awas pas dong. jadi Kesannya tuh, beneran karena kesannya kota kelahiran kamu tuh kayak di pojokan mana gitu loh. emang iya. Aku mau ngaku aku sekarang kalau ditanya orang mana orang Malang gitu terus Malangnya mana dan aku menyebutkan kampungku itu mah bukan Malang pasti gitu. Tapi emang dulu gitu, anak-anak remaja seusia aku dulu, itu tuh, pasti bela-belain kayak naik bus agak jauh untuk bisa beli majalah, untuk bisa nyewa komik atau nyewa novel, biar update gitu dengan, tren remaja di ibu kota ibaratnya seperti itulah gitu. Aku dulu juga kalau beli beli majalah remaja atau nyewa ini tuh harus naik bus dulu gitu, ke pusat kota gitu. Berarti kalau masa-masa kalau itu udah ya. sampai sana berarti emang sesukses, se-booming itu gitu ya? Betul, ya kayak ADC Hmm. terus, apa namanya, Dialova itu tapi karena aku udah kuliah ya udah ke kota gitu jadi ya memang real time, Iya trennya iya. tuh real time Iya gitu. iya iya. Iya. Hmm. Kalau aku itu tadi sih Fairis, terus Series ya? yang paling berkesan itu Me Before You-nya Jojo Oh, Moyes. Iya yes. iya iya. Itu bagus banget sih, kayaknya pulang-pulang juga nggak bosan. Dan itu aku direkomendasi sama salah satu editor senior di GPU waktu itu, karena mm, kayaknya dia melihat potensi Ayu kayaknya nulis romance oke, kemudian baca ini ya gitu. Jadi waktu GWP 1 waktu itu kan GWP 1 itu ada kayak karantinanya gitu kan. Terus kita dibawa jalan-jalan ke toko buku dan dapat voucher belanja. Nah, Mhm. disitulah aku disuruh Ayu beli ini deh gitu. Terus aku beli yang cetakan keberapa aku nggak tahu pokoknya warna biru yang versi bahasa Indonesianya dan itu bagus banget. Me Mmm. Before You bagus Kak, banget. tapi berarti kamu Me Before You tuh dari buku ya? Kalau aku jujur aja dari Buku, film. Kalau Dari aku dari buku. film. Buku dulu, heeh, buku dulu. Tuh bukunya jauh lebih bagus sih, kayak Oke. kayaknya itu adalah Kita buku baca oke kita baca. itu adalah buku set ending satu-satunya mungkin yang aku baca ulang-ulang. Jadi aku berharap ending-nya Wow. berubah gitu. Oh Kalau gitu. kalau Kak Ayu kan Jojo ya. Mhm. Aku tuh series yang paling berkesan, udah ketahuan series, bukan buku satu novel, series, itu Bridgerton. Oh, Bridgerton. Oh, Bridgerton, Itu iya setelah iya. aku lulus SMA, itu aku baru berani baca yang rada-rada naik kan, yang bukan cuma sekedar cipokan lah gitu kalau kalau novelnya Tintit lah. Terus akhirnya bacanya itu ketemunya sama Julia Quinn itu. Oh, iya iya Dari iya. sana, jadi ini aku juga udah pernah bilang, kenapa aku suka banget bikin series yang berkesinambungan. Iya iya, Keluarga satu ini, satu keluarga itu. universe gitu ya? Satu universe itu dari beliau Bridgerton. gitu ya. Oh. Karena aku suka itu. Jadi berkesan karena itu pertama romance dewasa pertama yang aku baca dan Mhm. itu juga mempengaruhi aktif aku sebagai penulis romance Adult juga. romance. Mhm.
Itu Enggak. si Bridgerton itu tuh ini nggak sih Kak, sejenis sama maksudnya seseri sama Harlequin gitu-gitu nggak sih? Kan dulu ada tuh ya Harlequin. Iya, masuk itu kayaknya. Masuk Masuk kayaknya. masuk nggak? Masuk Masuk Di sih masuk kayaknya. Gracie masuk. masuk kan, tapi kan karena Harley Quinn lebih kelihatan gimana banget gitu, jadi aku tidak diizinkan. Ah, 17 tahun tiba-tiba mau beli Harley cincang gitu kan. tapi Bridgerton tuh dari dulu udah ada versi bahasa Indonesianya berarti? Atau Sudah itu ada. baca yang Inggris? Udah ada. Udah Jadi lama tuh ya? aku tuh versi pertamanya. Wah, novel gue tuh lama-lama ada di Semarang semua. Yang sampulnya tuh dulu Bridgerton series Bukan tuh ya? sampulnya tuh coklat. Oke. Coklat semua. Terus aku dibeliinnya itu juga ini berkesan lagi karena yang beliin itu oma. Jadi tuh oma sembunyi-sembunyi gitu loh, ngebeliin satu Kayak Sembunyi-sembunyi. gini dulu ya? Dulu kayak bukan, gini? itu yang Bukan? versi Itu Inggris, Inggris. yang versi Oh. ada kok, masih ada kok Terbitan di mana? GPU. GPU, GPU, GPU. Aku Bentar, tahu Bridgerton tuh ya udah jadi series sih. Iya sama, aku juga Nora baru tahu. Ini ya? Bukan? itu series Oh pertamanya. ini. Iya iya iya. Dia Konsepnya Harlequin banget ya. tapi dia Iya, cover-nya iya, masih iya. lebih mild dibanding Harlequin. Kalau Harlequin kan Iya, ada cowoknya terus mereka kayak yang Oh, oke. gitu kan. iya kan itu kan Gimana agak Mbak? lebih. Ih, Gimana Mbak? ya itu kan agak lebih berbahaya kan kalau aku Iya iya. langsung begitu. Jadi dibeliin itu. Ini lucu sih. Jadi dikumpulin pertama kali yang aku baca tuh emang yang pertama urutan pertama tuh yang aku baca Duke and I, bener-bener yang The Duke Sofia and I. itu. Aha. Jadi dari situ suka, terus pas aku kaget sebenarnya pas baca langsung, kok gini? Narasinya kok wow, berani sekali, tapi aku suka. Jadi itu adalah salah satu yang mungkin membentuk caramu menuliskan adegan-adegan saat Mungkin. kamu sudah dewasa ya, mungkin. Nah, sekarang aku pengen denger dong, tadi kan udah bacaan tuh, teman-teman sukanya baca apa, romance, nonton apa. Kalau cerita romance yang pertama kali ditulis, ada nggak yang masih inget? Aku dulu ya, aku Ya. waktu itu aku lupa judulnya. Nah, Cahaya, aku hanya inget itu doang. Itu aku SMP, terus aku tebel banget lagi kalau di-print mah segini ya, berapa tuh, berapa ribu kat, 10.000 kat, aku nggak tahu. Terus aku kirim dengan PD-nya, aku kirim ke Gramedia Pustaka Utama, 3 bulan kemudian dikembalikan dan ditolak. Itu sedih banget gitu, kayak aku ceritain ke mana-mana, kalau lagi main ke kantor, "Mbak, dulu aku pernah ditolak loh Mbak," gitu, sama editor, kayak masih sakit hati gitu. Ceritanya aku lupa, tapi kalau nggak salah ya tokohnya anak kembar 2 cowok rebutan cewek gitu lah. Iya iya. Gitu, coba kalau teman-teman yang lain apa, siapa dulu coba dari kalian boleh ceritain dong? Oh, aku. Kalau yang pertama banget ditulis tuh paling cerpen-cerpen ya, itu SMP, SMA, sok-sokan bikin cerpen. Cerpen romance pertama yang aku tulis itu aku pakai untuk nembak cowok. Iya. Sukses nggak? Sukses dong. Itu Mas Ridho. bukan. Jadi jangan dibahas karena bukan. Terus itu cerpen, itu yang pertama kali kayak terinfluence dari cerpen-cerpen remaja yang aku baca itu, jadi kayak aku nyoba. Tapi kalau yang benar-benar novel itu tahun 2012 aku ikutan salah satu writing class gitu di penerbit Gradian Media Utama Jogja. Nah, dari berapa peserta itu terus kayak sama kayak GWP gitu Kak, dapat beasiswa untuk ke Jogja dan di sana nanti ada 2 hari kelas kayak gitu. Nah, output-nya adalah novel, jadi setiap minggu setor satu bab kayak gitu. Begitu udah selesai terakhir diumumkan dari berapa orang yang ikut itu ya aku lupa 20 atau 15-an, ada 4 judul yang, akan diterbitkan gitu. Nah, Wih. tapi karena satu dan lain hal nggak tahu kenapa akhirnya batal, nggak jadi terbit dan ya udah. Tapi itu adalah novel panjang pertamaku yang aku tulis. Aku masih inget judulnya, The Journey of Love Song.
Anjay. Anjay banget. The Journey of Love Song, perjalanan lagu cinta. Apaan sih Lia? Asik. Waktu itu Tapi ngapain ya? tapi berarti naskahnya mama masih pegang, masih bisa dong Masih diterbitkan pegang, masih. sekarang Cuma gitu. ya aku nggak tega dong. Aku mau baca aja kayak, ngapain aku nulis begini gitu. Kayak nggak tega, kayak lebih baik aku nulis baru daripada tulis ulang gitu. Dan secara ide juga kayaknya nggak banget deh menurutku yang sekarang ya. Itu tuh tokohnya 3 orang, cowoknya 2, ceweknya 1. Kayaknya dulu gitu. Dulu Standar tuh ya, idenya Kak? standarnya begitu ya. Jadi aku masih inget namanya tuh Wian, Rain sama Daren. Daren ini sahabatnya si Rain dan Wian ini adalah cowok yang dia temuin baru gitu. Dan eh, jalan ceritanya aku agak lupa sih, tapi yang aku inget itu si Wian ini anak band gitu loh. Aku nggak tega sih mau baca ulang sih kayak daripada aku merosting diriku sendiri ya. Jadi ya sudahlah itu biarkan ada di dalam folder aja. Gitu. Oke, kalau Siapa gitu selanjutnya? Clara Deviana dulu deh. Kamu coba ceritain apa naskah apa yang pertama kali kamu Yang tulis? kuning dong ya? Kamu berangkat jam berapa? Aku bentar ya. Masih ini, Wait, masih satu lagi dia ya. belum Iya. udah di mute sama dia. Jadi kita diem dulu. Heeh. Biar aku bisa kata gampang. Oke, ini ada proses. Dah. Heeh. Kamu Oke. nggak di mute tadi Agnia. Coba Clara Deviana gas. Jadi Maaf. kalau aku cerpen. Aku lupa ceritanya gimana, tokohnya seperti apa. Tapi yang jelas sad ending. Cewek mati, udah gitu doang. Yang wis batin. Emang sudah dari sononya ya. Ternyata. Cerpen gitu nulisnya, tau gak sih dulu tuh bukan nulisnya tuh pakai kertas folio gitu loh, folio yang garis-garis. Yang garis-garis, iya ya. Yang garis-garis. Jadi aku nulisnya itu kalau lagi bosen di kelas. Jadi kalau pelajaran apa aku nggak paham lah, nggak tahu lah lu mau ngomongin apa terus aku nulis gitu. Yang baca pertama kali tuh mantan pacarku. Aduh. Makanya pas tahu aku nerbitin buku dia tuh yang langsung ya wajar gitu dia bilang. Nah, dia udah tahu ya dari dulu ternyata kan kebiasaannya. Itu nggak dimarahin guru Kak? Nggak ketahuan gitu maksudnya? Ya enggak dong, kan kesannya kayak lagi nyatet. Oh, Wah sudah berbakat. Kayak ditulis Ada gitu ada ya. triknya Kayak ya. kayak begini tapi yang ditulis beda gitu. Lah kalian tahu ini jangan ditiru sih guys, jangan ditiru ya geng fiksi, tolong jangan ditiru. Karena dari awal aku suka novel itu sampai teman sekelasku tuh SMP kayak udah paham gitu deh kalau misalnya aku baca buku pelajaran sebenarnya di dalamnya itu bukan buku pelajaran yang aku baca tapi novel. Sama kalau misalnya aku lagi sibuk kayak nulis gitu mereka kayak udah gak mungkin dia nulis gak mungkin dia nyatet. Udah hafal ya? Udah hafal, emang anak nakal. Anak Oke. kreatif itu, anak kreatif. Ya. Banyak ini idenya, banyak akalnya betul. Iya benar. Banyak akalnya untuk kepake yang bener ya, bukan yang jahat. Untuk sekarang kepakainya bener gitu loh, banyak akal kan bikin Benar. ngajakin produktif bla 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 Iya. daripada ngajakin yang lain. Sesat. Coba Agnia ceritain dong, kamu bisa nggak sih nulis romance? Coba aku Iya, pengen aku tahu. dari dulu bikin misalnya cerpen, bikin apa tuh buat drama di sekolah apa gitu nggak pernah pure romance ya. Jadi pasti misteri, detektif yang gitu-gitu kan. Paling dulu tuh kalau novel pertama aku tuh judulnya Jerat. Itu tahun 2019 di Storyal yang udah tiada itu ya. Nah, itu ceritanya detektif pembunuhan berantai. Cuma ada unsur romansnya di situ dulu. Gara-gara aku lagi naksir sama tokoh polisi, bukan polisi beneran ya. Tokoh polisi, terus aku bikin si Polisi tokoh tidur ya? bukan, patung Tokoh polisi. polisi siapa? Dari buku. Aku dari film mah, filmnya judulnya Prisoners, yang main Jake Gyllenhaal, itu aku suka banget sama, tahu mah? Aku Tahu. nonton. Ya, detektif Loki di situ itu aku suka banget sama dia. Aku bikinlah menjadi karakter AKP Daud Rajasa di novel Jerat. Nah, di situ ada biasa aku kan standar romance tipis-tipis kan, ada romance dikit antara si Mas Daud, dia bilang Mas Daud gitu Mas kan, Daud. sama si
saksinya lah, salah satu saksinya gitu. Tapi ya cuma romance tipis-tipis, naksir-naksiran gitu doang. Kayak itu deh unsur romance pertama. Tapi kan terus, ya polisi gitu kan, terus aku sendiri pas baca itu jadi, dulu aku taunya kan polisi baik semua ya, gitu. Jadi udah sampai situ aja ya. Tolong, pembahasannya jangan berat-berat. Ini kita lagi Baiklah. temanya halu. Iya, kamu ini baru ngomongin polisi. Tapi itu banyak banget loh yang Oke. suka dulu tuh, maksudnya kayak, "Ih Mas Daud," gitu. Banyak banget yang pembacanya tuh kayak gitu, karena kayak, ya ideal banget emang gitu. Kalau sekarang ya udah segini, udah sampai situ aja ya, biar enggak Memang yang ideal itu biasanya emang cuma di fiksi sih. Nah itu. Apapun bentuknya. Tapi ada di dunia tuh ada. Ada. Tapi Nggak kelihatan ya. Tapi bukan. udah Tapi diambil orang. bukan. Sukanya sama Enggak, bukan. Kadang nih baik di awal, tapi asuhnya di akhir. Kayak siapa? Aduh. Oh, nggak usah. Enggak gitu konsepnya. Enggak lagi ngomongin. Enggak, Oke. enggak. Nah, dulu aku mau nanya nih, masih ada pertanyaan lanjutan sebelum kita akhiri obrolan kita yang seru Kamu ini. belum? Kamu tadi kan belum. Aku Karya udah, kamu. yang Udah ditolak ya? itu. Oh iya benar. Bitter banget yang ditolak itu. Ya, Oke. karena ditolak GPU juga sih. Sedih banget ya. Untung sekarang nggak tahu sih, ditolak gak Kak? Diterima kan Terima, insya sekarang? Allah diterima. diterima. Bentar lagi Amin. Oke, aku pengen tanya. Sebenarnya sih aku udah tahu ya, cuman geng fiksi di rumah mungkin ada yang belum tahu. Kalau kalian di sini tuh pada suka nulis romance yang happy ending, sad ending, atau open ending. Please tolong disertai alasannya, karena aku pengen denger dari salah satu teman-teman di sini kenapa dia sukanya nulisnya sad ending gitu. Tolong dimulai dari Farah Deviana, silakan Klarifikasi. Ini lebih ke klarifikasi ya daripada menjawab pertanyaan. Coba Ya. dijelaskan. Coba Gitu. jelaskan. Sebenarnya gini. Apa dulu, sad ending, happy ending, open ending, no ending? Jadi gini. Ini harus aku jelaskan dulu karena aku tidak bisa menjawab sad ending apa-apa. Karena sebagai penulis dan penikmat, mau pembaca atau penonton, aku tuh punya satu pikiran yang sama. Tokoh itu yang berbicara. Si kreator atau itu gak bisa memaksakan ini harus sad ending, ini harus happy ending terus, ini harus ada closure atau gimana. Karena kan emang realistisnya setiap hubungan itu kadang tidak ada closure sama sekali. Kadang emang harus berakhir di sini karena dengan berbagai pilihan. Dan ada yang ya emang bisa bersatu gitu loh. Jadi aku itu tipe yang walaupun sebenarnya nggak pengen sih, gimana ya ngomongnya. Jadi balik lagi tetap jawabannya tetap gitu loh. Itu berdasarkan si tokoh aja. Mau Realistis nanti ending ya. realistis ending gimana akhirnya kan nggak mungkin kan ketika si cowok dan si cewek ini memang sudah punya latar belakang yang gedebak-gedebuk kalau disatuin kan problematik kan. Tiba-tiba jadi wah gitu, nggak mungkin gitu ya. Iya, karena pada akhirnya aku pernah aku memaksakan satu ending yang disukain sama pembaca. Ujung-ujungnya aku malah benci sendiri sama ending itu. Jadi salah satu buku yang tidak aku sukai, aku waktu itu akhirnya jujur gitu loh ke pembaca. Jadi salah satu buku yang tidak pernah aku mention, tidak pernah aku apain karena aku tuh nggak suka sama endingnya. Karena menurut aku tuh mereka dua orang ini kalau bersatu ya akan saling nyakitin. Nggak bisa, tapi sementara Tapi pembaca seneng tuh dengan ending itu, seneng banget ya. Senang banget karena si pembaca ini itu gimana ya? Ada salah satu novel aku namanya Perfect Illusion dan Perfect Love. Jadi 2 buku series dari Bagaskara. Itu salah satu series yang lumayan mengangkat namaku di Wattpad. Nah, si Bontot ini emang dari awal aku meng-create-nya cerita mereka di Perfect Illusion itu berat gitu loh. Terus akhirnya pas nyampe ke Perfect Love, aku memunculkan penengah nih.
si netral yang bikin 2 ini nggak jadi red flag asuh lah gitu. Hmm. Bip 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 si 2 malah 2 ini tuh dimusuhin sama pembaca, karena menurut pembaca si PU cewek ini kan udah berjuang lama banget nih buat dilihat sama si cowok. Tapi kan emang pada dasarnya nggak semua, lu nggak berjuang jungkir balik nggak selalu dilihat sama orang gitu Iya, loh. iya, iya, Karena iya, kan iya. nggak bisa gitu loh. Sementara si cowok sendiri punya masalah yang sama kayak si cewek. Itu Hmm. kan, tapi kan aku sama sekali belum bisa menjelaskan, waktu itu belum ada zamannya medsos yang story panjang curhat apalah metode storytelling bla 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 itu. Dan akhirnya 2 tahun apa setahun kemarin gitu aku ngelakuin, karena ada yang nanya, sampai ada yang nanya, "Albi tuh ada bukunya nggak sih?" Sampai ada yang Hmm. gitu. Saking aku yang nggak pernah sama sekali aku mention, nggak pernah aku jual, nggak pernah apa, karena itu kan mereka self publish ya. Yang lain tuh aku jualin, aku apa, aku promoin, tapi sementara yang ini aku tidak suka. Dan akhirnya ngefek ngefek ke aku gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau ditanya aku sukanya ending yang seperti apa, aku lebih yang, iya benar kata Kalia, aku suka yang yang realistis aja lah endingnya. Jadi itu juga adalah salah satu masalah kenapa aku punya naskah abadi yang kalian tahu Hmm. belum aku selesaikan. Tuh gue ungkit terus dari Iya. episode Yang 1. aku bilang, udah ikutin aja Rukma maunya apa gitu Nah kan. iya, dan Oh, aku tuh tahu itu mereka tuh tidak akan bisa bersama, tapi aku juga masih mengalami yang namanya, ini diterima nggak ya sama pembaca gitu. tapi kalau aku boleh nambahin ya, ini boleh ya sedikit aja. Kenapa Kafla selalu mengarah ke ending yang tadi itu, yang realistis untuk endingnya? Karena kita kan nulis tuh balik kayak kayak di episode sebelumnya, kita ngebangun sesuatu kan dari karakter. Dia punya latar belakang, dia punya background, dia punya bawaan besar dari kecil sampai ketemu dengan kapalnya di cerita yang ditulis gitu. Nah, kebanyakan Kak Afla tuh menghidupkan tokoh-tokohnya tuh dengan bawaan besar yang Iya, benar. ya begitulah Bener, gitu. iya. Jadi pada akhirnya 2 couple ini kalau mau dipaksain happy ending mungkin bisa, tapi bener karena bawaan atau latar belakang atau background-nya itu tadi, Baggage-nya, baggage-nya. iya BGC itu Baggage-nya. akhirnya jadi ngefek ke keputusan-keputusan Iya, karakternya semacam iya, itu. Jadi memang bener nggak akan mungkin bisa dipaksakan, oh ini happy ending aja apa-apa enggak. Semuanya tuh sesuai apa mau karakternya, yang mana itu jatuhnya realistis. Sama iya, kayak iya. orang-orang di luaran sana gitu atau orang-orang di real gitu yang nggak segampang itu A dan B Iya, iya. suka jadian gitu. Iya. Karena 2 orang dengan emotional baggage yang sama-sama besar ketemu nggak bisa masalah langsung selesai gitu kan. Mereka Bener harus Iya, bener, selesai dengan diri mereka sendiri dulu baru bisa benar-benar happy ending gitu ya. betul. Kalau that's why, misalnya gimana misalnya apa? nggak that's why nggak kalau misalnya mau hal yang sama mau di-copy ke naskahku misalnya, aku nulisnya teen lead which is anak-anak ini tuh masih naif gitu. Iya, iya. Jadi ya happy ending bagi mereka tuh ya pokoknya naksir sama-sama naksir happy gitu karena mereka belum emotional baggage-nya mungkin sudah ada trauma, ketakutan bla bla tapi belum besar karena masih usia Benar, benar. remaja gitu dan Benar. tidak mempengaruhi apa yang mereka lakukan saat Keputusan di usia mereka. segitu gitu, Iya. benar. Betul. Jadi secara nggak Realistis. sadar sebenarnya kita pas nulis gabungin itu semua gitu loh ke dalam plot. Yang mana ya kalau ada yang misalnya pernah dengar bahwa penulis itu ngomong kayak biar karakter aja yang nemuin jalannya sendiri. Itu tuh itu kita bukan ngehalu guys, tapi Iya, memang iya. kadang-kadang kita juga nggak tahu loh kok gini karakterku gitu. Karena emang itu sempat kejadian kan, kayak waktu project kita yang tuh kedai kopi dan rahasia itu kan, aku juga dari awal ngomong ke kalian, aku tidak mau menulis yang berat. Terus tiba-tiba aku balik, kenapa nulis gue nulisnya seperti ini gitu kan. Iya benar. Karena Bukunya emang yang ini guys. ting Ya sudah. ting. Karena pada akhirnya si tokoh atau karakter yang kita buat itu akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Jadi aku itu juga bukan tipe yang
mempermasalahkan kenapa drama ini berakhir seperti ini, kenapa drama ini berakhir seperti itu. Bahkan yang terlalu too much buat aku, jadi gini guys, di antara kalau gimana ya gue ngomongnya, aku suka romance, aku suka film romance dan segala macamnya. Tapi ketika itu asupannya terlalu too much, itu aku akan berhenti di tengah Oh. jalan. Karena menurut aku kayak otak aku menolak gitu loh, kayak Iya iya iya. nggak bisa seperti ini gitu. Jadi nggak bisa yang isinya cuma fluffy-fluffy, "Haha, hihi," gitu doang Iya, nggak iya, bisa? bener, Nggak bisa. Mungkin bener, itu bener. udah sistem otakku udah kayak gitu ya. Jadi kayak bahkan aku pernah bilang kok sama Kak Ayu, aku itu nonton, aku lebih suka saat mereka lagi tarik ulur, saat Iya iya. mereka lagi saling kenal, Itu saat mereka lagi aku juga kok Kafla iya sukanya justru lagi pas menuju. Nah kalau Kak Ayu kan iya, justru sukanya pas udah jadian ya kan? Aku inget tuh Kak Ayu pernah bilang gitu, pas udah jadi bersama terus kamu ulang-ulang terus kamu pernah bilang gitu kalau nggak salah. nah itu aku tuh nggak suka gitu loh. Tapi aku suka kalau mereka jadi satu secara tanpa terkesan dibuat-buat, itu aku suka. Iya iya Ada iya iya. salah satu series romance di Mandarin, itu ceritanya singkat sih, cuman nggak sampai puluhan, cuma berapa belas doang. Fake It Until Make It. Mmm, Itu tuh romance yang menurutku romance dewasa tanda kutip. mhm Ya emang mhm. dewasa udah. Iya 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 iya. Dua-dua dua-duanya tuh ya udah emang kalau endingnya seperti itu gue terima. Iya iya iya. Sama Iya, kayak iya. ending-ending Korea yang sad ending gitu, yang lain pada kenapa ini sih? Kayak ini 25, 21 gitu ya? Itu aku Iya. sih, pasti yang komplain Nah, adalah aku. itu tuh aku malah ngomong enggak, itu udah paling realistis. Iya iya iya. Iya, iya. Meski terlambat, selamat atas pernikahannya. Iya, Itu meme yang akan diulang-ulang sampai Mhm. kapanpun. Yang akan diungkit iya, terus itu. Ya benar, akan kalau misalnya kita mau ngomongin siapa tahu, geng fiksi ada yang penulis juga atau ada yang belajar nulis. Sama kayak hidup manusia kan, kita bikin karakter itu juga ada fase dari lahir sampai usia gitu. Nah, kayak misalnya, dan mereka tuh kompleks. Jadi mungkin, satu tokoh itu bisa mengalami hal-hal yang berbunga-bunga, patah hati, trauma, bla bla bla. Nah, penulisnya tuh kadang-kadang milih nih, dia mau ditulis di fase apa. Bisa aja Kak Fla sebenarnya nulis yang fluffy dari satu-satu tokoh, pas dia memang di fase yang itu gitu. Lagi utuh ya benar. Heeh, lagi itu. Tapi kan manusia nggak mungkin fluffy terus, nggak mungkin, bahagia terus gitu. Nah, Kak Fla memilih fase tokohnya yang saat dia lagi rapuh, lagi apa, mungkin aku memilih tokohku pas dia teen nih, pas dia masih naksir-naksiran sama temen satu kelas gitu. Tapi masa depannya tokohku yang teen happy-happy ini juga Kan belum nggak tentu tahu. secerah itu, bener Iya. gitu. Jadi memang kadang-kadang kita tuh bikin satu tokoh tuh memang harus, Fokus 3 sama dimensi, fase yang mana, heeh. iya kita lagi ada di fase mana. Bahkan meskipun kita lagi nulis dia di usia 25, kita tetap harus tahu dulu remajanya dia bagaimana, atau nanti dia seperti apa, karena itu akan ngefek ke keseluruhan gitu loh. Iya iya. Dia menjadi tokoh yang utuh gitu. Kalau jadi buat aku sih mungkin masing-masing bukan personality, lebih ke personalnya penulis tuh juga Betul, punya betul. preferensi sendiri-sendiri gitu loh, cara dia Benar, mau benar. shaping karakter, kemudian memberikan background story, memberikan baggage apa aja. Kalau Benar. aku tuh adalah tipe penulis bukan cuma penulis sebenarnya, aku tipe manusia yang melihat dunia dari rose colored glasses. Jadi aku kayak ngelihat tuh pink gitu. Jadi aku Lavi and berusaha Rose ya? Lavi and Rose? berusaha heeh, berusaha melihat segala sesuatu tuh dari pokoknya kalau bisa dibikin happy kenapa aku harus susah gitu. Benar, Oh. benar, Kayak benar, kayak benar. tadi Clara Deviana menghindari adegan pacaran, aku itu tadi bener aku tonton bolak-balik, aku lama-lamain diulang lagi, nggak kelar-kelar satu episode karena aku suka bagian itunya. Jadi itu mungkin pribadi masing-masing juga berpengaruh ya, Selera Iya, ya. cara kita berpengaruh. shaping Iya, karakter dan kemudian plotnya jadi ending-nya nanti akan seperti apa Iya, gitu. dan itu akan iya. menarik pembaca dengan frekuensi yang sama kan? Berarti Benar, 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 benar. Yang banyak semoga sukanya sih. seperti apa, iya benar. iya. Tapi ini adalah hal yang lucu karena aku pertama kali namaku ada di dunia literasi ini kan dari perhaluan Romen Salu gitu ya, Romen Mmm. Salu. Jadi tuh
Ya aku pernah nulis yang cuman isinya tuh nggak berat gitu loh, yang happy ending, yang pacaran, yang ayo kita ciuman di mana aja gitu. Aku pernah gitu loh membuat naskah yang seperti itu gitu kan. Nah, tapi balik lagi kalian juga ngomong mungkin itu adalah aku menulis lagi ada di fase mana. Iya. Sama kayak kalau mau lebih kelihatan contohnya itu kayak yang baru-baru ini loh, Taylor Swift. Mbak Oh, Tay iya. kan baru ngeluarin album yang bener-bener albumnya itu tidak ada Dia unsur patah dia hatinya nggak lagi gitu. patah hati, dia Dia lagi nggak Bener lagi bener patah, bener. dia tuh lagi cowgirl. happy, dia tuh lagi falling in love, dia lagi pengen lagi tunangan. Nah, sementara kan si pendengar itu terbiasa dengan Patah hati. dia yang patah hati, dia yang lagi marah-marah sama mantannya, dia yang lagi nge-spill mantannya buat apa gitu. Jadi dia tidak terbiasa ketika mendengar album ini, banyak yang gak suka sama album ini karena ngerasa terlalu bukan Taylor nih, padahal itu juga bagian dari Taylor gitu kan. Betul Dan dia tuh betul lagi setuju. happy. Sama kayak aku. Yang pas aku pertama kali nulis Bagaskara itu, aku fluffy banget, romance fluffy banget. Karena aku juga lagi di fase aku lagi jatuh cinta banget sama nulis. Aku bisa nulis di mana aja, pikiranku nggak kemana-mana. Sekarang pas aku nulis kayak second hop lah istilahnya, paling awal second hop itu adalah lagi fase terberat aku sebagai manusia yang sekarang gitu loh. Jadi ketika menulis itu terbawa berat dengan akhirnya ending yang seperti itu kayak ya sudah. Aku lagi That's ada di fase totally itu lah. fine. Dan Nggak apa-apa. itu semua tuh tetap bagian dari seorang Clara Deviana, seorang penulis romance yang itu. Aku bisa nulis fluffy, aku bisa nulis yang gitu bisa. Tapi bisa kan balik lagi nulis yang happy? Kamu kan udah baca kan? Kan kamu kan korbannya yang Bisa kalau kan? nggak jelas. Kan kamu Bisa sudah jadi, kok. kamu kan sudah membaca berapa bab pertama tuh? 6. 7. 5. Aku baca 6 kayaknya. 5. 6. Bisa kan aku menulis ringan itu Bisa. kan? Ya udah, sebenarnya bisa. Itu nggak ringan, tapi nggak berat yang gimana, ngerti nggak sih? Nggak kayak Iya. second hope. Ya intinya memang penulis-penulis itu sekompleks tokoh-tokohnya guys gitu. Jadi ada masing-masing punya preferensi lah kenapa dia nulisnya begini, kenapa dia nulisnya begitu gitu. Aku kadang-kadang juga ditanya, kamu kan udah menikah, kenapa nggak nulis yang domestik gitu misalnya, atau orang, bahkan aku nggak pernah nulis kuliahan gitu. Kalau pendapatku karena aku tuh bingung kalau mau nulis rumah tangga tuh apa sih yang mau ditulis, atau misalnya karena menurutku pas aku zaman kuliah itu aku tuh kupu-kupu kuliah pulang nggak ada yang menarik gitu, jadi aku nggak punya sesuatu atau tabungan untuk ditulis dengan tokoh atau latar yang anak kuliahan. Tapi aku ngerasa bahwa masa remajaku tuh sangat berwarna macem-macem gitu. Mungkin kalau tadi Kak Ayu pink, aku ada pink, hijau, kuning, hitam, abu-abu segala macam, dan aku rasa itu yang aku bisa explore gitu. Makanya aku memutuskan untuk nulis teen lead gitu. Dan nah itu tuh masing-masing penulis tuh pasti punya itu gitu. Yang akhirnya tulisannya adalah bagian dari dirinya yang tidak langsung dia masukkan gitu. Betul. Jadi Bagian dari dirinya yang dititipkan ke tokohnya lah ibaratnya gitu. berarti aku terlalu banyak menitipkan keberatan ya gitu ya. Dibagi-bagi dong beratnya ya. Tapi itu Oke. Kan kalau itu aku ya, maksudnya kan aku juga bukan orang yang terlalu, di antara kita berempat nih, yang paling logis itu kan Kak Nyanya. Iya kan? Ayuriana menurut Bukan aku. ke Ayuriana ya. Ayuriana menurutku yang paling logis. Tapi kan kalau untuk urusan romance dan bla bla kan dia ya sudah dia Kita ngomongin romance ya. Iya dia ngomongin romance. Kita ngomongin Oke. romance. Dia kan dia tadi Kak Ayu sendiri pun sudah berbicara kan. Kalau bisa happy ending, kenapa harus happy ending gitu loh. Iya, itu prinsip Oke. hidupku. Nah, sementara Artinya. kalau dari pandangan aku kan di antara kita itu kayak aja tuh yang logisnya tuh paling gitu. Paham gak sih? Karena ketika aku dengan kalian ngomel-ngomel,
Kak Ayu yang dengan gitunya, kayaknya itu yang bisa lempeng gitu kan. Lu sukanya tuh sad ending, happy ending, apa paham sama aku kayak ya udah Nah, biarin aja tokoh itu yang berbicara, karakter itu yang berbicara. Gimana? mhm. Siapa? Aku? Tahu. Kamu Bu dosen, mari kita buka kelas lagi. Iya, kalau aku juga sebenarnya sukanya, apa namanya, ending yang realistis karena tadi begitu nulis, gimana tokohnya aja deh gitu. Apalagi aku tipe yang plotter dari awal sebenarnya udah outline, udah lengkap dan sebagainya, tapi di tengah jalan tetap aja gimana tokohnya aja. Cuma mungkin bedanya aku sama Kak Flara, meskipun aku misalnya realistis ending, open ending, itu biasanya tetap ada nuansa hopeful-nya gitu loh. Tetap ada gimana ya, kayak mungkin ketika kalau romance kayak Berges sama Raya banyak yang protes, "Kok nggak sampai jadian beneran sih?" Kayak gitu kan. Karena menurut aku udah ceritanya cukup sampai situ, cukup sampai mereka sudah menemukan diri sendiri, memulai lagi dari awal, nggak harus resmi jadian kayak gitu. Atau kalau di How to Kill Your Husband, ya dia ending-nya nggak bisa dibilang happy ya, ending-nya bisa ditangkap lah terserah teman-teman entar nangkepnya gimana, cuma meskipun itu open Itu happy tapi sih menurut iya, open tapi hopeful gitu. Open jadi happy-nya bukan dalam artian hubungan 2 manusia benar jadi benar gitu, benar benar. tapi open tapi dia hopeful, ada sesuatu yang hopeful. Mhm. Apakah dia ya tadi itu misalnya, "Oke abis ini gue akan gimana, gue tahu akan gimana, abis ini gue akan menghadapi fase ini," gitu. Jadi kayak gitu sih, aku juga sukanya yang realistic ending tapi biasanya sih nggak ada yang jadi ubi biasanya kalau aku. Siapa ya itu? Siapa? Kok balik lagi penekanannya ke aku gitu. Tapi tergantung genrenya juga ya. Oh Aku iya. tokoh-tokohku ada ubinya kan karena genrenya misteri gitu. Nah aku juga ada Ya ubinya karena kan? yang ini thriller kan, kalau Heeh, benar. kalau yang ini nggak ada ubi. Kalau romance Ubinya belum udah lama. udah pernah belum ya romance Itu kayak jadi kita ubi? bahas nanti deh. Iya, iya. Wah, itu Episode seru juga berikutnya. untuk satu episode lagi ya. Kenapa 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 tokohnya harus jadi ubi? iya, itu Iya. harus ditulis gitu. Iya iya iya. Oke Harus aku tambahin ditulis. aku tambahin. Maksudnya Aku moderator aja ya karena tokohku nggak ada yang jadi ubi, maaf. Jadiin dong dulu apa gimana? Nggak mau. Oke, ini udah kayaknya udah lewat ya timernya, nggak ada yang pasang timer ini dari tadi. Oh iya, Iya, tapi seru sih. ini udah sejam. nggak apa-apa ngalir. Oke, baik, geng fiksi, obrolan kita hari ini lama banget, tadi janjinya 30 menit kayaknya lebih. Oke, geng fiksi, akhirnya obrolan kita hari ini sudah sampai di ending, walaupun masih panjang sebenarnya nanti kita simpan untuk episode lain. Jadi kalau dari obrolan hari ini tuh aku mau mengambil sedikit kesimpulan, kayak sebenarnya romance itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia di dunia fiksi juga. Genre romance itu penggemarnya banyak, pembacanya banyak, mungkin dari segi jualannya juga relatif lebih mudah dibandingkan genre lain. Tapi kami sebagai penulis tuh memang akhirnya kembali ke preferensi masing-masing, kemudian mungkin fase hidup masing-masing, dari kacamata warna apa yang kita pakai gitu. Dan tadi teman-teman udah pada ngomongin ending, memang ending yang baik adalah ending yang realistis gitu. Mau sejalan dengan shaping karakternya di awal tuh seperti apa gitu. Setuju setuju. Jadi udah itu aja. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Siapa mau menutup dengan Oh salam? ya, aku ya. Mama. Oke, geng fiksi ketemu lagi di episode selanjutnya. Author 911. Better together. Bye-bye. Astagfirullahaladzim.